Saya Ifik Arifin. Halo, saya Hamam Riza. Saya Didi Partono. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Hamam, apa kabar Pak Hamam? Halo Pak Ifik. Ini teman saya musik sejak berapa? 10 tahun lebih ya? Iya, kita lebih ya dari 10 tahun. 10 tahun lebih. Jadi dulu masih gondrong, sekarang sudah berkurang sedikit rambutnya. Kok sedikit sudah hilang semua. Pak Hamam, Anda sekarang atau dari dulu yang aktif dengan artificial intelligence ya. Dan saya ingat jebolan ITB ya sama-sama Pak Budi Raharjo? Yes. Sama-sama ya. Jadi kita bergabung dalam satu musik ya, komunitas musik yang namanya Band IT. Betul ya? Very proud. Oke, very proud of it ya. I'm too. Jadi bandit. Groove section, Pak. Groove section saya berdua. Apa itu? Groove section. Urusan rhythm apa urusan groove. Drummer sama basis. Yes. Kita tergabung dalam satu band yang namanya Band IT. Tapi orang lebih senang manggil kita bandit. Iya. Nah, karena wajah kita memang rada-rada mirip bandit gitu ya. Oh gitu ya. Bandit. Bandit teknologi boleh dong. Bandit yang berbaik hati kan ada. Iya. Ada yang baik hati, ada yang jahat. Nah ini yang baik hatinya ini. Pak Hamam, Anda konsentrasi terakhir sebagai tentunya kepala BPPT ya. Pernah juga aktif di bahkan masih ya di artificial intelligence kan? Memang. Iya kan sekarang saya udah jadi guru besar artificial intelligence di Universitas Syah Kuala. Profesor. Aduh, profesor. Jadi gimana kita manggilnya harus pakai prof. Iya. Jangan deh. Hamam aja seperti biasa. kita ini nanti kalau aku ngedrum kemudian salah ya kamu marahin. Nggak boleh marahin profesor. Kalau ritmenya temponya salah ya pastilah. Nah gini, Prof, apa sih artificial intelligence itu? Bahasa Indonesianya apa tuh? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan bukan ya? Dulu memang kecerdasan buatan. Tapi pada saat kita meluncurkan strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045 itu tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2020 di tengah-tengah pandemi Covid ya. Kita masih bisa bersama-sama dengan ekosistem Quad Helix kita sebut. Itu ngumpulin para pakar, kemudian kita menghasilkan strategi nasional kecerdasan artifisial. Nah itu kita pertama kali untuk memperkenalkan bahasa baku terjemahan artificial intelligence dengan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial resmi jadinya masuk KBBI dong ya nanti ya. Justru karena kata artifisial itu sudah menjadi kata serapan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI gitu. ya. KBBI. Keren. Jadi kecerdasan artifisial gitu. Nah, apa sih itu sebetulnya kecerdasan artifisial, Pak Hamam? Ya sebenarnya definisi kecerdasan artifisial itu bisa banyak maksud ya. Banyak maksud. Ya bisa banyak versi. Ada versi Amerika, ada versi Eropa, European Union, versi China, ya. Tapi kalau kita bisa mengambil suatu pandangan umum terhadap kecerdasan artifisial adalah sebuah sistem yang berperilaku untuk menunjukkan kecerdasan dari manusia ya, dalam melaksanakan atau melakukan sebuah tugas tertentu. Iya. Kita bisa juga asumsikan misalnya kayak robot begitu ya, dia melakukan tugas seperti manusia. Betul. Jadi kan kalau robot itu betul sekali Pak Ifik. Robot itu dia merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan data melalui perception, jadi melalui sensor-sensor, ya kan, perseptor, ya. Kemudian data-data itu diolah. Ya data processing lah istilahnya gitu. Nanti di situ ada algoritma, ada daya komputasi, ada kemudian data yang terkumpul gitu. Kemudian
dia menghasilkan sebuah rekomendasi atau dia melakukan tindakan action, membuat keputusan gitu ya, dan bisa diaktuasi melalui robot itu sendiri, lengan robot ataupun gerak visualisasi dari robot itu. Bayangan kita itu robot itu seperti manusia bentuknya, tapi sebenarnya robot itu bisa bentuknya apa aja ya? Iya, bisa. Nggak perlu harus seperti manusia kan? Betul, ya. Jadi kita kadang-kadang menafsirkan bahwa yang intelligence itu adalah robot yang bentuknya kayak manusia, tapi alat-alat biasa juga bisa cerdas kan? Dan bisa disebut sebagai robot juga. Makanya kita kenal istilah chatbot. Chatbot itu kan adalah robot yang memberikan jawaban dalam bentuk virtual assistant. Dan itu kita lihat kecenderungannya yang memang digunakan di sekarang udah Hi Alexa, Hi Google, Hi Siri. Itu kan adalah sebuah sistem chatbot yang dilengkapi dengan natural language processing, NLP ya. Natural language understanding, NLU. dan natural language generation, NLG. Iya, gitu. Iya. Tahu singkatannya aja. Iya. Nah, keren. Pak Hamam, ini saya ingin bertanya nih Pak, karena kan sebenarnya artificial atau kecerdasan artificial itu kan bukan teknologi yang baru, dari zaman dulu udah ada Pak ya. Saya ingat dulu Pak Hamam kan awal-awalnya kan melakukan itu juga ya gitu ya. Mungkin 20 tahun yang lalu kali ya itu. 30 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah kenapa hype-nya ini sekarang kok jadi ini gitu luar biasa gitu gara-gara industri 4.0 segala macam nih. Padahal itu sebenarnya sesuatu hal yang sudah dari 30 tahun yang lalu di riset lah kira-kira gitu. Ya, jadi AI itu memang betul Pak Didi, dari sejak tahun 1950-an itu sudah ada terminologi AI. Ya kan, kita mengenal AI, dan saya mungkin dengan Pak Didi, Pak Ifik itu melewati zaman pada saat AI itu adalah sebuah rule based system. Ya kan? Kita rule based ya. Kalau ingat bahwa kita menggunakan namanya programming logic untuk memprogram expert system, Pak. Gitu kan? Ya, expert system. Nah, pada saat itu seluruh pengetahuan terhadap sebuah sistem yang cerdas ataupun intelligent agent ini harus kita hard coded di dalam program itu sendiri. Termasuk misalnya dalam berbahasa, agar komputer itu mengerti dengan bahasa manusia, maka semua aturan-aturan kebahasaan seperti morfologi, sintaksis, sampai ke semantik itu harus kita hard-coded ke dalam programming komputer itu. Nah, di tahun 1950-an itulah kemudian muncul berbagai upaya ya untuk menjadikan software itu ataupun aplikasi itu pintar ya. Tetapi ya keterbatasan terhadap data-data yang harus kita kumpulkan dalam bentuk knowledge base itu dan kemampuan komputasi kali dan kemampuan komputasi exactly gitu. Itu membuat dia menjadi sangat sulit. Jadi banyak orang pada saat itu bicara tentang ya kalau yang namanya sistem cerdas itu harus bisa melampaui apa yang disebut dengan Turing test ya. Turing test. Jadi artinya sebuah upaya untuk mengatakan bahwa komputer itu bisa memenuhi seluruh unsur kecerdasan. Tetapi akibat begitu terbatasnya daya komputasi, terbatasnya data, maka AI itu seperti di bidang yang saya geluti sejak dari pertama, karena saya juga di awal-awal itu melakukan machine translation, Pak. Machine translation yang harus menerjemahkan berbagai bahasa, khususnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan harus diajari komputer itu dengan rule base itu. Nah, karena begitu kompleksnya pengetahuan yang harus di hard coded, akhirnya AI itu seolah-olah berhenti pengembangannya, ya. Dan to make the story short gitu, terjadi suatu lompatan dari artificial intelligence ini, Pak Ifik. Kenapa? Karena berkembangnya daya komputasi. Sekarang, kalau dulu kita bicara dengan CPU, sekarang sudah ada GPU. Iya, betul. Quad core. Iya, itu dengan komputasi yang luar biasa gitu. Dan kemudian kemudahan untuk mengumpulkan data.
ya, sehingga data-data ini yang disebut dengan dataset ini menjadi Tersedia banget gitu ya. tersedia banget, dan kemudian tumbuhnya algoritma Ya. machine learning, deep learning, reinforcement learning. Jadi semua itu memungkinkan komputer itu bisa melakukan supervised learning maupun unsupervised. Supervised learning dan Selama dia unsupervised. bisa terus menerima data itu untuk iya, sehingga terjadi sebuah proses modeling ya dari pengetahuan itu. Dan kita bisa lihat perkembangan machine translation yang begitu terbatas sekarang ini sudah bisa berkembang dengan sungguh luar biasa. Ya, saya ingat 30 tahun yang lalu kalau di Indonesia ini mau lihat mesin translation mesti datang ke BPPT, mesti pakai mesinnya BPPT. Kalau sekarang bisa di ini Pak ya. Iya, multilingual machine translation. Kalau dulu itu masih bicara tentang text processing, Pak. Ya. Jadi kenapa kita bikin text translation? Karena kita katakanlah ingin menerjemahkan manual komputer atau manual dari sebuah peralatan, menerjemahkan dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia, sehingga peralatan itu bisa dijual dan di market di Indonesia. Nah, perusahaan Jepang itu sendiri dia ingin menerjemahkan semua dokumen maupun program manual-manual yang ke dalam bahasa Indonesia. Digunakanlah machine translation. Nah, sekarang dengan kita berkembangnya artificial intelligence ataupun kecerdasan artifisial yang kita bisa kategorikan atas machine learning, computer vision, dan natural language processing, itu kita juga sudah bisa menerjemahkan dengan speech gitu, dengan wicara gitu kan. Kan kalau misalnya kita datang ke Google Translate misalnya, nah, itu bisa dengan omongan, bisa dengan ini. Dan saya juga dari sejak 2012 itu dapat kesempatan tuh untuk menggabungkan berbagai bahasa ke dalam satu aplikasi yang bisa menerjemahkan speech to speech ya. translation. Wow. Gitu. Jadi bayangan saya gini loh Pak Hamam. Jadi kalau saya jadi turis, saya mau ke Cina nih, misalnya ke Beijing, saya bawa alatnya, ya, lalu saya bicara dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan oleh alat itu ke bahasa Mandarin. Lalu orang itu menjawabnya dalam bahasa Mandarin, kemudian ditranslate masuk ke kuping saya. Iya. Jadi saya nggak perlu translator, saya nggak perlu takut juga bahwa saya nggak ngerti bahasanya dong ya. Iya, betul Pak. Itu hebat banget tuh. Iya. Malah itu memang sekarang itu sudah banyak aplikasi seperti itu. Di Olimpiade Tokyo 2020 yang lalu, ya. itu juga saya bersama dengan seluruh konsorsium dari, kita sebutnya dengan USTAR, Universal Speech Translation Advanced Research, itu mengembangkan aplikasi yang bisa dipakai oleh turis seperti yang Pak Ivi ada tadi contohnya nih. sampaikan gitu ya. Misalnya ini saya bisa diunduh dari Play Store. Di Play Store ada? Ada. Wow. Di App Store juga ada ya? Di App Store juga ada gitu. Nah, kita katakanlah ingin datang ke Jepang, wah, ada turis ataupun ada penonton yang datang ke Jepang untuk melihat Olimpiade 2020 ya. Nah, kita bisa saja kita bicara, selamat pagi, saya ingin ke rumah sakit. Ohayou gozaimasu. Byouin e ikitai no desu ga. Nah, itu kan ke rumah sakit. Pak, kalau Korea bisa nggak itu? Oh, bisa, tapi ini sekarang ini kalau dalam kondisi yang noisy gitu ya misalnya, ini kan juga pengenalan suaranya itu boleh gantian, nggak harus suara saya saja yang harus di ini. Mungkin Pak Didi bisa mencobanya ini. Iya, boleh Pak. Oke, saya tekan mic, nanti Pak Didi ngomong dalam bahasa Indonesia. Kita coba apakah dia bisa mengerti omongannya Pak Didi. Ya. Selamat pagi. Udah nih Pak. Hari ini kamu cantik sekali. Rayuan gombalnya mulai lagi. Coba. Ini kayaknya jangan dijeda terlalu lama ya. Oke. Gagal rayuan jadi. Selamat pagi. Hari ini kamu cantik sekali. Ohayou gozaimasu. Anata wa totemo kirei desu ne.
Cire di sini. Nah, itu Cantik sekali. Dia bisa juga kenal suaranya Pak Didi ya. Iya. Jadi Nggak harus suaranya saya gitu. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk mengenali suara yang berbeda gitu. Dulu kan kayaknya mesti dilatih Iya. dengan orang itu terus gitu deh. Nah, Pak Ifik mungkin mau menerjemahkan ke dalam bahasa Prancis atau Pak Ifik kan Bahasa dulu Jerman, Jerman bahasa ya. Jerman, iya. Tapi kita lihat di sini ada nggak? Saya ngomong Jerman bahasa tuh bahasa Jerman. Oh. Jadi ada sih bahasa Jerman. Oke, bahasa Jerman. Nah, Pak Ifik mau ngomong dalam bahasa Jerman, nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Oke, kita rubah arah translationnya ya Pak. Oke, saya ngomong bahasa Jerman ya. Ya, bentar. Heute habe ich Hunger. Dia mungkin lapar hari ini. Bener nggak? Bener. Lapar ya? Lapar. Ayo, kok lapar Pak? Ini udah jam berapa? Belum makan siang. Nah, kalau saya Dibalik. bicara dalam bahasa Indonesia, Ya. katakanlah saya ingin pergi ke bandara dan saya menanyakan kepada petugas di hotel ini, bagaimana caranya saya ingin bandara. pergi ke bandara. Ya. Coba saya omongkan dalam bahasa Indonesia dan bagaimana terjemahan Jermannya nanti bahasa kan Jermannya. Pak Ifik Jerman. bisa ini ya. Bohong nggak dia ya? Iya, apa dia bohong atau enggak? Tolong beritahu saya bagaimana saya pergi ke bandara. Bitte sagen Sie mir, wie ich zum Flughafen komme. Wie ich zum Flughafen komme. Ya, richtig. Acceptable nggak tapi Pak? Boy, sir, very Kalau acceptable. Ya. ada taksi di Jerman, Udah, kita nggak usah kasih- takut, nggak itu usah takut. sudah Itu namanya helpful, Pak. Itu helpful. merupakan Comfortable. asisten kita dia. Betul. Dan itu memang kecenderungan virtual assistant dengan digital transformation sekarang, Pak. Ya. Semuanya itu dibantu dengan AI, dengan kecerdasan artifisial, itu mempermudah kita berkomunikasi, Ya. mempermudah kita untuk memberikan layanan, Ya. Dan dalam setiap kesempatan, kalau kita memiliki virtual assistant ya, artinya kita seolah-olah dibantu di dalam kesempatan kita. Seperti Sangat. sekarang ada robotik, kemudian ada virtual assistant, Ya. bisa lagi alat-alat bantu Oke. untuk prediktif misalnya. Ya. Saya tuh di PIKA, Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial, sebelum terbentuknya Korika, itu juga mengembangkan sistem AI untuk membantu antisipasi kebakaran hutan dan lahan misalnya. Wow, itu. Ya kan, untuk disaster mitigation. Jadi memang penerapan AI itu dengan bertumbuhnya ya, dengan tumbuhnya algoritma, terkumpulnya dataset, dan kemudian adanya daya komputasi yang sungguh luar biasa, sehingga kita kemudian bisa membangun berbagai pemanfaatan daripada Aplikasi ya. AI yang ini. bermanfaat gitu ya, Iya. yang membantu, menolong. Wah, itu enak banget. Ya. Pak Hamam, bagaimana menurut pandangannya Pak Hamam tentang SDM di Indonesia untuk bisa berkiprah di bidang artificial intelligence ini, atau mungkin apakah ada program pemerintah yang memang khusus untuk melakukan akselerasi gitu supaya kita ini memiliki skill yang cukup di situ. Saya kira ini sudah banyak orang yang menyampaikan ya tentang munculnya kesenjangan, gap yang luar biasa besar ya untuk Indonesia melakukan transformasi digital. Itu dulu. Jadi kita mencari digital talent sebenarnya. Digital talents. Iya, ya. digital talents. Dan digital talent ini kan harus bisa ditumbuhkan, harus bisa dikembangkan oleh Indonesia karena sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan Ya, Pak. untuk keberhasilan kita melaksanakan digital transformation. Dan kita tahu bahwa saat ini memang sudah menjadi arus utama digital transformation itu. Dan bila ditanya apakah ada program yang bisa menumbuh kembangkan jutaan digital talents, memang kita sudah dengar bahwa di dalam 2 tahun ke depan ini, misalnya Kementerian Kominfo itu harus mengejar hampir 1 juta
Ya, saya dengar begitu Pak. Ya. Talenta digital. Talenta ya. Ya, makanya Pak Ivi, Pak Didik ini orang yang sangat dibutuhkan nih Pak untuk bisa mengejar kemampuan kita menyediakan digital talent. Nah, digital talent seperti apa? Ada yang menguasai AI, ada yang menguasai blockchain, ada yang menguasai cloud, Big misalnya, data analysis, dan ya. big data analytics. Ya. Ya. Ini kan saling terkait. Itu semua Betul. adalah teknologi 4.0 yang saya kira kita yakini bahwa itulah yang akan membawa kita melompat di dalam upaya Bisa nggak dipelajari di level yang lebih dini, misalkan SMA gitu Pak, SMK atau kuliah gitu maksudnya gitu. exactly, itu harus dipersiapkan. Jadi kurikulum sekarang yang berkembang di negara-negara maju itu K12 saja sudah memiliki ini K12. K12 itu sudah punya kurikulum AI Pak. AI. Wow. Dia diajarkan data science di situ, ya. Karena memang semua solusi ini kan data driven. Sesudah kita mempersiapkan data, kita berikan data ini kepada sebuah machine learning, ya kan, pembelajaran mesin. Dari situ kita ingin feature apa yang diekstrak di situ. Sama seperti kalau saya mau membuat improvement terhadap mesin translation ini dari 30 bahasa menjadi 50 bahasa ya. Bahasa yang belum data-datanya itu kita berikan ke dalam machine learning sekarang Melengkapi. menjadi language modeling gitu ya. Ya. Sehingga kemudian dia bisa melaksanakan Wow. translation itu. Jadi kita bisa belajar bahasa melalui mesin seperti itu. Iya. Ya? Wah. Dan talenta untuk mendalami data science terkait dengan kebahasaan, data science terkait dengan mikrobiologi misalnya, untuk bidang kesehatan, untuk bidang transportasi, itu sangat kita butuhkan. Ya. Harus kita kejar. Karenanya di dalam strategi nasional kecerdasan artifisial itu ada 5 bidang prioritas yang kita coba angkat sebagai sebuah ungkitan ya bagi upaya kita mencapai visi Indonesia 2045. Ada bidang kesehatan Pak, reformasi birokrasi, kemudian riset dan edukasi. Yang keempat adalah ketahanan pangan, ya, food security. Yang kelima gabungan mobility dan smart city. Oh, ada smart city di situ ya. Iya. Jadi kalau itu semua memerlukan sumber daya ya manusia. Jadi masih panjang jalan kita ke Iya, depan. iya. Masih Saya ada kekhawatiran Pak. Dengan adanya AI yang bisa udah mana-mana ini, saya yang udah berumur lebih tua nih nanti kehilangan pekerjaan loh Pak. Hah? Bagaimana Pak? Itu betul, banyak orang berpikiran wah nanti akan terjadi kiamat bahwa manusia itu digantikan oleh robot, ya kan? Robot apokalips itu sudah sempat ini. Dan memang bisa kita baca, bisa kita tonton gitu ya, berbagai kesaksian futuris gitu. Seolah-olah manusia ini akan hilang karena adanya artificial intelligence itu. Saya kira itu adalah satu ekstrim yang negatif ya. Kenapa? Karena sebenarnya seperti halnya internet. Internet itu ada sisi positif, ada posisi negatifnya. Bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan artifisial? Karena intelligent agent itu fungsinya adalah untuk membantu manusia melakukan tugasnya ataupun kegiatannya sehingga menjadi lebih efisien, lebih cepat, lebih akurat dan mengatasi human error gitu, ya, karena keletihan, karena ini. Jadi hal-hal yang bersifat rutin itu bisa dilakukan oleh intelligent agent, gitu. Yang membosankan gitu ya. Sehingga pekerjaan kita lebih menarik lagi Pak Didi. Pekerjaan kita akan lebih ini. Sekarang ada AI yang menciptakan musical score, ya kan, untuk dimainkan. Tapi kan kreativitasnya Tetap di tetap musisinya ada ya. di manusianya Iya, gitu. iya, Pak. Yang memberikan data. Pak Didi, tadinya saya mau usulin supaya Anda beralih profesi aja jadi pemain musik. Oh, oke. Tapi ternyata robot-robot itu
main musiknya lebih bagus dari kita, Di. Wah. jadi suram juga gitu. Karenanya saya itu sekarang ini tren diskusi di AI itu adalah mengenai trustworthy AI, Oh, oke. ethical AI, Oh. ya. Kemudian responsible AI. Ujung-ujungnya adalah human centric artificial intelligence. Human centric. Iya. Ya. Jadi AI yang memang betul-betul terfokus pada kemampuannya untuk membantu manusia. Bukan menggantikan. Bukan menggantikan. Atau mematikan gitu malah ya. Iya. Pak Hamam, mungkin yang sebagai topik yang terakhir ini sedikit dong tentang Korika. Apa itu Korika? Siapa aja yang bisa ikut di Korika dan Iya. ya apa itu, Pak? Ya, Korika itu adalah kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial. Oke. Jadi merupakan sebuah perkumpulan quad helix. Quad helix itu adalah pemerintah, ada industri, ada komunitas, dan ada akademisi. Akademisi. Ya. Kita bersama-sama bergandengan tangan memainkan orkestrasi ya, seperti kita ngeband ini ya Pak ngeband, ya. Ivik, Pak Dede, kita kan masing-masing punya Pak Dede main bass, Pak Ivik adalah keyboard yang handal, saya karena main drum, ya kan? Tapi kan kita punya satu harmoni ya, Betul. supaya kita bisa menghasilkan lagu yang indah, Beramai-ramai. musik yang bagus, Ya. kolaborasi. Nah, itulah Korika itu. Nah, kolaborasi untuk apa? Untuk kemajuan artificial intelligence di Indonesia. Wow, oke banget. Gitu. Oke, jadi abis ini kan kita tentunya bermain musik dong. Iya, boleh. Kan? Kita main musik untuk balancing otak kiri dan otak kanan gitu. Saya ada lagu yang menarik ini untuk saya dari Coldplay. Apa itu, Pak? Lagunya apa? Lagunya Fix You. Nampaknya saya inget-inget tuh lagu. Kita mainkan, Pak. Kita mainkan. Oke. Salam kompeten dulu. Salam kompeten. When you try your best, you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lies will guide you and ignite your bone. I will try to fix you. High above and down below. When you're too in love to let it go, but you've never tried, you never know just what you're want. Lights will guide you home and ignite your
to fix you.